Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Farina Marcelia selaku moderator yang akan mandu acara pembekalan PKPA Angkatan 17 tahun 2023 pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Sururi SHMH yang sudah hadir pada hari ini. Kabarnya baik, Pak? Alhamdulillah. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri kita, yakni beliau Sururi SHMH, tempat tanggal lahir di Surabaya, 23 September 1979. Alamat lengkap di Jalan Made Selatan RT 2 RW 6, Kelurahan Made, Kecamatan Sambikarep, Surabaya. Email beliau sururi_79@yahoo.com dan sururilawyer@gmail.com. Beliau menempuh pendidikan di SDN Made 2 Surabaya, kemudian dilanjutkan di MTS Negeri Surabaya 2 dan di SMK Darul Ulum Jombang. Kemudian beliau menempuh program sarjana hukum di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan program magister hukum Universitas Erlangga. Beliau juga menempuh di kursus komputer, pendidikan dan pelatihan khusus advokat pradi, kemudian ada pendidikan kewarganegaraan Mahkamah Konstitusi dan pendidikan kurator. Baik, langsung saja kami persilahkan untuk Bapak untuk menyampaikan materi tentang teknik wawancara dengan klien. Bisa dimulai, Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada moderator yang memberikan kesempatan. Rekan-rekan semua, peserta PKPA kerjasama DPC Pradi Surabaya dengan Universitas Wijaya Kusuma angkatan ke-27, 17 ya, 17. Pada siang hari ini saya diminta untuk memberikan materi tentang teknik wawancara dengan klien. Nanti dalam pemberian materi bisa saya kasih waktu umpama interaksi langsung ya. Ya Ibu moderator, nanti daripada lupa, kalau memangnya nanti ada yang mau bertanya, boleh langsung bertanya, kita tanggapi. Jadi kita bikin santai aja, seakan-akan ini wawancara. Kita kan materinya teknik wawancara, seakan-akan hari ini saya wawancara dengan peserta PKPA, seperti itu. Jadi mungkin sebelum Anda semua memilih untuk mengikuti PKPA sudah memahami tentang advokat dan juga tentang wawancara. Dan mungkin juga sudah setiap hari melakukan wawancara dengan seseorang, dengan keluarga, anak, istri, teman, mungkin ya. Tapi ini wawancara khusus, wawancara dengan klien. Wawancara ini punya akibat yang mungkin lebih dalam. Lebih dalam itu untuk kedepannya dalam hal profesi kita. Profesi kita, kesuksesan dan perlindungan terhadap diri kita. Kenapa kesuksesan? Karena dari wawancara itulah nanti kita dapatkan informasi-informasi yang akurat, peristiwa-peristiwa akurat, supaya kita bisa menentukan langkah dari wawancara itu. Tidak semua peristiwa itu adalah peristiwa hukum. Ada peristiwa umum, ada peristiwa biasa. Tidak semua orang salah itu dihukum. Orang yang salah alamat kan, atau salah kirim pesan atau apa kan, itu tidak ada masalah kan, cukup dibetulkan. Salah ketik kan, ya tidak semua salah itu dihukum. Gitu. Jadi parameternya di situ ya. Wah, kamu salah harus dihukum. Ya. Tidak harus lihat kesalahannya, fatal apa tidak. Peristiwa juga ketika kita beli makan ya peristiwa umum, peristiwa bisnis. Tapi ketika
makanan ini punya akibat yang tidak normal, punya akibat yang menyakiti, merugikan, dan sebagainya, maka akan menjadi peristiwa hukum yang tadinya seperti itu ya. Jadi wawancara ini kita mulai dari, supaya berurutan, kita mulai dari tag yang kita kasihkan. Kepercayaan klien adalah kunci utama yang bisa digunakan oleh advokat. Kepercayaan. Ketika kita sudah tidak percaya, berbicara apapun, bercerita apapun, kita tidak akan dipercaya, kita sebagai advokat. Ketika kita dipercaya, kita ngomong apapun juga dipercaya. Cuma nanti efeknya ke depannya kita harus mempertanggungjawabkan omongan kita, pembicaraan kita. Kan gitu. Jadi awal pembukanya itu kepercayaan. Awalnya itu. Kalau sudah percaya, maka dimulailah sebuah interaksi yang baik, sebuah interaksi yang terbuka, sebuah interaksi yang saling memberikan masukan, seperti itu. Pembelaan asal-asalan bisa menyulut ke kesalahan klien. Kalau kita tidak dipercaya, kalau kita tidak mendapatkan informasi yang baik, kita akan membelanya itu asal-asalan. Misalnya saya menangani perceraian. Kenapa kamu kok cerai? Pokoknya saya nggak cocok. Kenapa nggak cocok? Nggak cocok, orangnya nggak baik, nggak tanggung jawab loh. Kenapa kan gitu? Kita sok tahu, akhirnya kita asal-asalan. Orang nggak mau cerita, itu rahasia saya, nggak mau cerita. Nah itu efeknya nanti ketika kita asal-asalan, sana kan merespon. Kita ngomong laki-lakinya nggak tanggung jawab. Misalnya kita bela perempuan, laki-laki nggak tanggung jawab, nggak memberikan nafkah, nggak apa loh, nggak ini kan nafkah kapan, kapan harus ngasih ini, harus ngasih itu seperti itu. Ketika kita membela seorang yang bercerai, kita harus tahu akar masalahnya itu apa, kemudian peristiwanya itu bagaimana, puncaknya itu kapan, akibat dari puncaknya itu kayak apa, mereka itu tetap bersatu atau pisah, ranjang atau pisah tempat tinggal atau kan gitu. Semuanya harus detail. Setelah itu harus apakah ada percobaan untuk mendamaikan. Nah itu wawancara-wawancara seperti itu diperlukan supaya kita tepat. Jadi kita ditanyai hakim itu, ini sudah pernah didamaikan? Sudah, kapan? Nggak tahu lah ini. Karena kurangnya, itu namanya pembelaan asal-asalan. Kita akan ditertawakan. Advokat yang punya kredibilitas, dia akan menguasai peristiwa yang dihadapi, persoalan yang dihadapi. Itu. Jadi kayak kita misalnya berdebat dengan seseorang, berdebat dengan penegak hukum lain ya, ada hakim, ada polisi, ada jaksa, ada banyak lah, ada 5 kan. Kita itu sering advokat itu karena yang bukan ASN atau bukan aparat, bukan, kadang-kadang kita menempatkan diri di bawah mereka. Satu misal ini ya, kita ini untuk membuka pemikiran Anda semua. Kapan hari itu saya ada staf kantor saya suruh untuk nangani narkoba. Di situ udah kamu yang jalan aja. Karena saya itu tidak pernah membela narkoba. Kenapa? Narkoba itu tidak ada ilmunya. Paling datang-datang melobi, ono ono barang itu agak Pak, kena biro Pak, Pak, gitu-gitu. Apa yang harus saya bela apanya? Di samping itu saya tidak empati pada orang-orang pengguna narkoba, apalagi pengedar. Itu kan merusak, bisa jadi merusak generasi kita, keluarga kita, saudara kita. Itu saya enggan sekali. Berhubung yang minta tolong ini tetangga dekat, pepetan rumah, oke lah, saya bantu. Saya kirimlah tim, staf saya, udah kamu sana gini. Setelah di sana ketemu dengan
ngomong sama penyidik, terus penyidik, Pak ini Pak, oh, ini ada pasal 127, ada pasal 114. 114 itu berarti dia pengedar. Barangnya apa? Ditemukan plip-plip, kertas-kertas, apa plastik-plastik kecil-kecil. Itu nanti dibuat ngedar gini-gini. Laporan ke saya, Mas ini berat Pak. Pak, staf saya laporan, ini berat. Kenapa? Ini orangnya pengedar. Ngedar kan apa? Ya ini ngedarkan narkoba. Barangnya apa yang ketemu? Ada plip-plipnya. Plip itu narkoba atau bukan? Dia diam. Saya tanya, plip itu narkoba atau bukan? Ya tapi nanti digunakan. Ya kalau digunakan. Apakah itu kalau sidang narkoba itu kemudian masuk dalam, itu kan hanya petunjuk kan? Hanya mengarahkan gitu loh. Tak bilangi, kamu ini sekolah hukum. Kamu pernah PKPA, S1 hukum. Pak polisi itu SMA. Kok kamu ngikuti polisi? Dia down duluan sama polisi. Saya ngomong gitu bukan tujuan untuk banding-bandingkan. Saya ngomong gitu supaya kepercayaannya timbul. Coba tanyain polisi yang kamu hadapi itu. Pak sampean sekolah di mana S1-nya? Dia nggak sekolah S1. Dia nggak belajar hukum. Dia belajar kriminal. Kenapa kamu takut? Kalau kamu yakin, pertahankan pendapatmu, tapi tanggung jawab. Ada referensinya, ada logikanya. Gitu. Ya. Jadi cara-cara seperti itu untuk menguatkan seorang, penguatan ini ada hubungannya nanti ketika kita juga berhadapan dengan klien. Saya cerita seperti ini supaya Anda nanti kalau berhadapan dengan klien, klien itu tidak akan tanya pada saudara saja. Pasti juga tanya kepada orang-orang lain yang dianggap ngerti. Walaupun bukan orang hukum, bisa polisi, bisa jaksa, bisa maklar-maklar, bisa tanya, ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan, jawaban-jawaban dari mereka nanti diadukan ke kita. Kalau kita nggak percaya diri terhadap pendapat kita, ya nggak ada kepercayaan. Itu loh. Kita harus percaya diri. Pak ini seperti ini. Kamu nggak cocok? Ya terserah. Saya bicara hukumnya dulu. Setelah saya bicara hukumnya, mintamu apa? Yang bagaimana? Kamu ini korban apa pelaku? Kan gitu. Korban wis gratis saya Pak. Nek pelaku ya ndi hasil. Gitu. Guyon ya dah. Jadi itu, kepercayaan harus ada, harus berhadapan dengan klien. Pembelaan yang berlebihan terhadap klien bisa menyulut amarah pihak lain. Pernah saya sidang. Akhirnya advokat lawan itu, klienmu itu bujuan. Ya apa kok ini. Saya diam. Saya sidang itu ketemu di luar. Saya masuk sidang ditanya lagi sama klien kamu itu enggak ajak-ajak, kamu itu enggak telepon-telepon. Orang gitu dibantu gini. Akhirnya, kamu apa? Tak pegang langsung. Kamu apa? Tak bilang gitu. Kamu itu bukan siapa-siapa. Kok bisa gitu? Kita bicara di depan hakim. Kita bicara tentang hukumnya. Di luar itu kita nggak ada urusan. Wis kudu nom-nomanku kumat aja. Nah, itu contoh pembelaan yang berlebihan. Gak usah terbawa cerita dari klien. Iku bujuan, nipu sakmene iku anu. Akhirnya kita terbawa, kita membenci klien pengacara lawan loh, ikut kita benci. Wong ngono dibela, wong bujuan loh. Gitu. Kalau kamu punya bukti, ajukan. Ada tata caranya. Kalau nggak usah berpikiran yang aneh-aneh. Semuanya kita selesaikan di meja pengadilan. Tidak boleh terobsesi berlebihan. Yang punya masalah adalah klien kita. Kita adalah orang-orang yang menyediakan, memasak untuk bisa dinikmati, untuk bisa diterima oleh hakim, untuk kan gitu, ya. Apalagi jika advokat mengeluarkan pernyataan yang menyinggung perasaan pihak ketiga ini. Jadi advokat mengeluarkan pernyataan yang menyinggung perasaan pihak ketiga. Biasanya pernyataan yang menyinggung pihak lain itu tidak fokus pada masalah. Dia itu fokus pada pribadinya.
Ah, opo kon gak profesional, bodoh, pribadinya. Nah, itu pasti menyinggung. Wah, kamu itu gak ndelok ta, apalagi lawan buruh ya, pengacara buruh. Motomu gak ndelok, kupingmu gak ngrungokno. Kata-kata itu kan menyinggung. Ya, Pak tolong dilihat, Pak tolong didengarkan kan gitu. Nyinggung, nyebut-nyebut biologi, nyebut organ-organ tubuh, ndasmu, motomu, wah itu pasti menyinggung, nggak boleh ya kan. Nek nyebut ngapikno, kamu cantik, ganteng, apik, gagah ya seneng ya. Toh. Tapi nek wah, kamu itu goblok, kamu nggak profesional ya pastilah. Senang jobong kok tak keret dewe kan tak nggak boleh ya itu. Karena itu seorang advokat harus menguasai duduk permasalahan yang diminta oleh advis berupa saran atau bantuan hukum oleh kliennya. Harus menguasai masalah. Di mana salah satu untuk memahami duduk permasalahan perkara mempelajari bekas perkara juga harus menggali informasi banyak mungkin dari klien dengan teknik wawancara. Ya bisa dengan wawancara, bisa dengan tertulis. Kita kan kadang kalau saya nangani perkara, Pak ini. Oke, bikinkan kronologi singkat. Mana buktinya ini, bikin kronologi singkat. Nah, dia bikin kronologi singkat. Jam segini kita ini peristiwa biasa. Kita nanti mengkronologiskan, membangun suatu narasi hukum gitu loh. Jadi orang advokat itu dalam membela itu juga harus punya struktur tersendiri, harus punya struktur sendiri. Jadi jaksa itu polisi sudah punya orang ini adalah pelaku dengan data saksi ini, dia punya struktur. Kita juga harus punya struktur sendiri. Kita ini bukan pelaku, klien kita bukan pelaku, dia hanya saksi dengan ini. Jangan ngikuti. Jadi kalau punya struktur sendiri, ketika dimintai wawancara di BAP, arahnya itu mengelak ke bangunan kita. Pak, seperti ini loh Pak, arahnya Pak. Sudah arahnya. Jadi ketika mengelaknya ke sana. Tapi kalau mengelak asal-asalan, pokoknya mengelak nanti kejabung dewe. Ngelek sini, kena sini, ngelek sini, kena sini. Jadi harus punya sebelum menangani seorang yang berperkara, baik di perdata maupun pidana, harus punya bangunan struktur hukum tersendiri. Itu jangan asal ngelak. Oh kamu mencuri enggak, kamu enggak, jangan gitu. Enggak karena ini gitu. Jadi sebelum datang itu sudah dibuatkan. Nah, itu cara membela dengan baik. Dalam memberikan informasi baik bersifat umum maupun bersifat rahasia, klien menginginkan kenyamanan kepercayaan terhadap advokat agar informasi yang diberikan tidak disalahgunakan oleh di advokat di luar membela kepentingan hukum si klien. Untuk itu informasi yang sejujurnya saling percaya antara advokat kunci keberhasilan dari penanganan satu perkara. Jadi untuk menggali benar-benar orang mau bercerita, kita harus terbuka. Saya itu biasanya itu mempunyai prinsip, aku adalah kamu sama klien itu. Aku adalah kamu. Apa yang dikatakan klien selalu saya ikuti. Jadi saya nggak pernah kepentingan saya sendiri. Ini oh kak harusnya gini, oh kak harus enggak. Pak ini gini, oh ya. Pak ini oh ya. Pak ini oh ya. Ketika dia butuh, Pak gimana caranya? Baru kita kasih. Pak saya seperti ini. Oh ya, oh ya. Jadi saya adalah kamu. Aku adalah kamu. Itu teknik supaya mereka nyaman. Itu loh. Kadang-kadang itu kita benar. Pak ini ada berita, oh sikat aja. Oh gebuk aja. Oh nah, gupu iki mereka juga curiga loh. Ada apa? Gugat aja. Padahal dia belum siap untuk gugat. Nah, kadang-kadang mereka curiga, ada apa? Ada kepentingan pribadi. Supaya ndang masuk perkara, supaya ndang dapat uang, supaya ndang nah, mereka curiga seperti itu ya. Jadi nggak boleh. Supaya nyaman itu dengarkan dengan baik. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dari klien. Hal ini sesuai dengan ketentuan 19 advokat bunyi advokat wajib. Jadi pasal merahasiakan ini saya pernah
mengalami dipanggil oleh Polda Jatim sama Polres Gresik. Waktu itu ada orang beli tanah DP, ternyata yang tanda tangan itu bukan yang punya tanah. KTP-nya semuanya itu orang punya tanah. Yang tanda tangan bukan orang yang punya tanah, dicontoh tanda tangannya itu. Yang hadir orang lain. Nah itu wong desa luwih kendel loh. Iya, wong desa luwih kendel zaman mafia-mafia nang desa zaman. Nek wong kota omong itu, wong desa malsu-malsu gak wedi mlebu gak wedi. Tanah sampai habis 1 M. Saya gugat. Ketika saya gugat, yang datang berbeda. Bu, ini orangnya dulu. Bukan. Loh, lah ini kok yang datang ini. Akhirnya saya suruh nyabut. Cabutin. Nggak mau nyabut. Dilaporkan polisi. Sama tergugatnya saya. Dilaporkan Polres Gresik. Menggunakan tanda tangan palsu. Dan saya masa tahu palsu apa nggak palsu. Kan gitu. Dipanggil lah sama Polres. Kak saya datangi. Akhirnya ya wis ketemu di lapangan. Lah apa sampean manggil aku? Foto-foto kerja kok tawaran. Manggil ya nih. Tidak ada masalah. Di Polda juga gitu. Dipanggil ke Pradi saya. Gak saya datangi. Mau saya menjalankan profesi kok. Kecuali kok saya sendiri. Ada kepentingan pribadi, ada keuntungan pribadi. Ya wedi aku. Nyengit kan kak nyengit ya tak parani, tak atur. Ya, aman Pak. Saya nggak ada masalah. Gak tak datangi. Ngapain saya datangi? Kadang juga kita datang. Pernah juga kita datang. Waktu itu saya jadi kurator di Semarang. Kemudian debitur itu dilaporkan ke Mabes Polri. Dianggap menggelapkan hutang atau barang jaminan atau apa. Saya dipanggil di sana kemarin. Sama nggak datang saya. Dipanggil berkali-kali nggak datang. Lah debiturnya ini kan kepentingan, punya kepentingan supaya saya datang. Nah, akhirnya saya datang ke sana. Pokoknya sampean sangoni aku teko, Pak. Nah, aku rugi kamu. Akhirnya disangoni ya kan. Pas-pasan tapi nyangoni. Sangoni rono ya wis. Di sana terus ditanya, Pak ini loh, Pak sampean ini gak keliru ta? Sampean manggil saya itu. Dia pangkatnya waktu itu Ibtu. Ibtu ya. Kalau TNI Ibtu, apa itu namanya? Palok 2 itu. Gak keliru ta sampean manggil saya ini. Sampean ini melaksanakan tugas. Saya juga melaksanakan tugas. Eksekutor dari putusan pidana adalah jaksa. Eksekutor dari putusan perdata adalah panitra, jurusita. Eksekutor dari PKPU, putusan PKPU elit, dia kurator. Saya ini ditunjuk pengadilan. Kok saya kamu panggil? Nah bilang gitu. Tak lawan itu di Mabes Polri. Iya Pak, maaf Pak, Pak kasih informasi seanunya Pak. Kalau saya tidak mau, kalau saya nggak bersedia, kan itu ada. Namanya siapa, sehat apa enggak sehat. Bersedia diperiksa, tidak bersedia. Sakarmu. Wis, tutup, mulai. Gitu. Ya harus gitu. Orang hukum itu harus gitu. Harus punya keyakinan. Orang itu harus punya keyakinan di ilmu kita sendiri. Itu ya. Semangat ya. Menengah. Ada yang tanya tak? Semangat, harus semangat. Harus berani. Nah, hubungan klien tak selamanya harmonis, ada kalanya kepercayaan berubah menjadi sengketa, sulit diselesaikan melalui komunikasi biasa. Banyak ya, kita lihat mantan kliennya dilaporkan gara-gara gak bayar pada avokat, atau mantan avokatnya dilaporkan gara-gara menelantarkan, gara-gara nerima uang gak dilaksanakan. Banyak, yaitu itulah kurangnya saat wawancara. Saat wawancara itu kurang bagus kalau itu terjadi. Jadi wawancara itu kayak kita ketemu gini, kalau perlu dibuatkan resume, dibuatkan suatu hasil wawancara. Tanda tangan nih berdua.
Kan gitu. Apa yang dinyatakan dia, apa yang dinyatakan kita, itu. Isinya itu, kalau nanti ada apa-apa, saya somasi orang ini, Pak, saya dicuri, itu barang saya di sana. Somasin Pak, tak somasi. Dasarnya apa ya wawancara ini? Kan ada pernyataannya. Saya dipanggil polisi loh, Pak. Duduk karepku dewe, Pak. Oh iya, Pak. Tapi nek sampean nggak punya dasar itu. Wah, iki karepmu dewe. Saya gak ngongkon, Pak, somasi dewe. Gak ngongkon ngomong ngono kan wis. Pokoknya dadi kan gitu. Gak tanggung jawab dengan isinya kadang-kadang itu. Klien itu. Wah, itu perlu kita itu perlu kita siasati. Lah kita ngomong ojo gak tanggung jawab loh, Pak. Ya kan nggak pantas ya toh. Kita siasati bagaimana kita nantinya itu dapat bukti-bukti itu. Penyebab banyak yang umum terjadi karena masalah honorarium dan ketidaksepahaman avokat lain mengenai langkah hukum tentu harus dilakukan. Kalau avokat menyarankan langkah tertentu tapi klien tidak setuju, tingkat kepercayaan menipis. Kalau kepercayaan terus makin terkikis, pemberian kuasa bisa putus karena inisiatif klien maupun karena avokat mundur. Jadi permasalahan-permasalahan itu bisa karena honor. Nek klien Cino itu honornya di depan pasti. Maksudnya itu dia itu menentukan. Piro Pak? Harus jelas. Kalau orang-orang Tionghoa itu seperti itu. Sampai nanti kalau jadi avokat, kalau sudah banyak klien Tionghoa, sampai sukses. Karena repot melayani orang Tionghoa gitu, Pak. Orang Cina ya, Pak. Detail sampai harus gini, harus gini, harus gini. Semuanya. Nanti apa Pak? Besok apa? Arahnya kemana? Terus. Telepon nggak mari-mari. Dikandani malah takon, kandani malah takon. Nah itu orang Cina. Sampai nanti banyak klien Cina, sampai sukses. Nah, tapi uangnya wani bayar mahal. Nah, nek klien-klien orang Jawa, apa-apa, wis, alhamdulillah sampai tak serana sampai wis, ikhlas saya ini. Wis gak moco ya man. Nek kalah baru sampai jeneni. Nek menang ngono bahasa men. Wis ikhlas deh. Wis gak tak tenang. Mari ol duit sampai tenang. Oleh teko apa-apa ngono iku. Lah bener apa-apa tuan tanah tuan wis Pak ingin wis aku percaya sampean wis tenang ae ngono. Wis pira-pira wis yo sampean gowo. Gak takon maneh. Sampean gowo nang ndi gak takon maneh. Nah apa ngono. Bedanya di situ. Klien apa sama klien pengusaha Cina sama pengusaha Jawa. Bedanya di situ. Kemudian ya itu tadi mereka pasti tidak tanya satu orang, pasti mereka mengeluh pada pihak lain dan ada pihak ketiga nanti yang ngobong-ngobongi, Pak iki ini, oh sampean niku harus yang ini, Pak iki waktu ini, nah, itu sampean harus berhati-hati, harus tetap sesuai jalurnya supaya tidak ada kesalahan. Guna menjaga pilihan klien, maka jalan yang ditempuh pertama klien adalah untuk mendapatkan gambaran jelas dari klien yang dapat dilakukan secara tertulis atau lisan melalui teknik wawancara. Itu tadi ya, bikin kronologis secara tertulis atau bikin wawancara. Pengertian wawancara adalah komunikasi lisan yang punya struktur tertentu antara dua orang atau lebih dengan maksud untuk menggali informasi berupa fakta untuk tujuan tertentu. Nah, ini tadi yang tak sampaikan, wawancara itu semuanya sudah pernah melakukan. Pada tahap awal konsultasi dapat dilakukan secara tertulis atau secara lisan atau secara langsung bertemu dengan calon klien dengan menggunakan teknik wawancara, di mana tekniknya adalah yang terbaik karena dalam hal ini ada interaksi calon klien dan avokat sehingga dalam wawancara tersebut dapat diperoleh gambaran yang sebenarnya dan selengkap-lengkapnya bagi avokat berguna untuk memperoleh jawaban atau pemecahan perkara untuk calon kliennya. Jadi ketemu itu penting. Ketemu itu penting untuk menilai, mereka menilai kita, klien, dan avokat menilai kliennya. Wong iki mbujukan taga, kan gitu. Wong iki komitmen taga. Itu harus dinilai. Kok kadung bapak belur, semoyo wae bayar, semoyo kan gitu. Atau avokatnya, biasanya LSM. LSM itu sekarang kan banyak yang avokat muda ya, maksudnya mendapatkan izin avokat muda. Mereka biasanya dapat awalnya orang LSM.
Orang LSM cirinya awalnya dapat perkara, tindakannya itu melebihi kita, melebihi avokat. Pak, saya kuasa untuk ngurusi tanah ini. Langsung deh nyerang kepala desa, nyerang apa gini-gini. Ayo kayak no, ayo anu. Tapi tidak pada jalure. Jadi tidak ada hasilnya. Habis nyerang ini itu wis ngilang. Duit wis digawa. Itu cirinya kalau LSM itu. Tapi dia pasti di awal gitu. Gedor. Yang enggak kita lakukan mereka lakukan. Itu lawan Pak itu didatangi. Pak, ya apa sama niki? Anu rame-rame, dia jenengane rame-rame. Nah, setelah rame-rame ngilang. Gak tuntas perkaranya. Itu biasanya LSM seperti itu. Pengacara harus berbeda. Kalau pengacara diurut, somasi, diundang, dikonfirmasi benar apa tidak, somasi 1-2 kali, gak gelem parani, gak ujuk-ujuk. Pada konsultasi pertama, seorang advokat harus secara seksama terlebih dahulu mendengarkan hal-hal yang diutarakan oleh klien, sehingga ia mampu menarik benang merah dan inti dari apa yang disampaikan klien tersebut. Hal ini akan membantu seorang advokat dalam memberikan nasihat awal kepada klien tentang perlu tidaknya perkara tersebut diselesaikan melalui proses litigasi atau tidak. Misalnya masalah waris, ya kita dengarkan dulu apa sih yang dipermasalahkan. Ini Pak, orang tua saya dulu nggak dapat Pak, ini sekarang dikuasai si A, paman saya sendiri itu sudah dapat banyak, itu gini gini gini, bumbunya itu lu akeh timbang ceritane biasanya. Kita dengarkan dulu supaya kita tahu, oh iki bumbu, iki asli kan. Setelah itu baru kita tarik benang merah. Kita nanti punya keyakinan. Anda kalau nanti sudah jadi avokat, perkara ini bisa selesai apa enggak, Anda punya keyakinan. Menang apa enggak, Anda punya keyakinan. Perkara ini bisa dapat uang berapa, Anda punya keyakinan. Nanti gitu, kalau jadi avokat bener. Kalau sudah benar-benar menjiwai loh, sudah benar-benar banyak nangani perkara. Oh iki enteng, oh iki abot, oh iki menang, oh iki damai, oh iki oleh 50 aku, oleh 100 aku. Itu bisa itu. Dan terrealisasi. Kalau Anda nanti dan terrealisasi. Jadi harus benar-benar bisa membaca. Avokat itu biasanya dalam 5 tahun awal itu belum bisa menikmati hasil avokatnya. 5 tahun, 4 tahun lah, 4 tahun, 5 tahun. Nah, sampai 1 tahun sudah bisa menikmati hasil avokat, dapat honor segini-segini. Berarti sampai ini nggak tahu orang tuanya, nggak tahu pamannya, nggak tahu siapa itu yang nolong. Kalau jalan dewe, 4 tahun zaman baru bisa. Karena apa? Sing sampean lakoni itu juga bisa dilakukan oleh senior sampean. Makanya dianggap enteng. Malah dianggap goblok sampean. Iya kan? Kalau orang arsitek lihat sampean berani ke kantor polisi, dia wis salut lah. Kalau senior nang kantor polisi ya wedi. Anu kan gitu. Gak dikasih sampean. Awalnya gitu. Terus nanti perkara ada uang narik segini, narik segitu, jadi saksi tok. Gak dikasih sampean. Ada perkara gini lah. Nanti kalau sudah 4 tahun, 5 tahun, Anda bisa nentukan perkara ini nanti bisa selesai apa enggak. Prosesnya nanti endingnya seperti ini, perkaranya akan, Pak, wis tak tangan iki. Serana aku, sampai ini selesai. Ah, aku baru oleh duit sampean. Jare sik ngenteni dikongkon budalo, tero iki. Waduh, gak oleh-oleh. Ya, gak oleh-oleh kan. Terus jawaban nang PN Sidango terus 500 wis akeh. Oh, dalam kota 500 cukup ngono. Ora Sidoarjo 1 juta wis akeh ya. Tapi nek sampeyan wis nguasai, wis iki aku sing handle, Pak. PIC-ne aku. Piro iki? 20, 30. Ngono, 50 langsung ngono. Tapi kita harus tahu nanti ada dinamiknya seperti ini, seperti ini. Lawannya nanti seperti ini, kita punya solusi seperti ini, wis itu harus tahu.
Tapi kalau sudah seperti itu bisa, makanya harganya avokat itu di dirinya. Saya itu pasarannya segini, harga saya avokat segini. Itu ada di dirinya. Misalnya saya di Surabaya saya gugatan 30 juta. Terus ada orang datang, berapa Pak? 30. Saya punya 20. Ah, bukan rezeki saya ini, rezeki anak yang baru-baru lulus toko WK wingi ini. Saya kan Pak tak kasih nomor telepon sampean gitu. Harus punya gitu. Iya, lah nek ndukure ya rezeki. Sakmene Pak, tak tambahin nek menang kan. Itu. Jadi avokat itu yang menentukan dirinya sendiri, yang menentukan harganya, yang bisa ngukur. Nah, itu menentukan jangan asal menentukan. Pengalaman Anda, kesulitannya, objeknya. Saya berkali-kali kayak menyelesaikan perkara nanti dikasih 5% success fee. Ada operational fee, ada success fee. Operational fee itu, lawyer fee itu yaitu 50, 30. Success fee-nya berapa? 5%. Kalau hartanya banyak, iya tuh. Iya. Saya pernah tak gugat ini, Pak fee-nya berapa? 5%. Semangat saya, tak gugat. Kalah deh. Si gak mau bayar. Tak gugat lagi di Bani. Si gak mau bayar, tak PKPU kan. Baru damai. Selesai. Dapat 5%. Uangnya MM-an. Kan, tapi harus semangat, harus yakin. Maju terus. Itu berkali-kali. Saya 3 kali kalau nggak salah. Ya harus yakin. Nanti dapat dari situnya. Dari presentase. Tapi kalau sing presentase nang desa-desa, terus Pak iki aku gak duwe duit Pak, sama nurus pecah semongko. Ruwet ya. Biasanya gitu, sama coba nanti lah, ada aja perkara. Sigar semongko Pak, sing disigar lho apa, wae uang sing disigar. Seorang avokat harus mampu memberikan penjelasan kepada klien tentang berapa besar peluang, itu tadi, peluang perkara tersebut dimenangkan, tapi tidak boleh menjanjikan, dan alternatif penyelesaiannya. Penjelasan ini penting strategis, sehingga harus didasari hukum, alat bukti, fakta-fakta yang sah. Damping seorang avokat, wawancara. Di samping itu, seorang avokat dalam wawancara perlu juga mengutarakan besarnya biaya, limit waktu, dan target yang hendak dicapai menyelesaikan perkara tersebut. Mampu memberikan penjelasan pada klien tentang berapa besar peluang perkara. Bisa nggak Anda menentukan perkara ini menang apa kalah? Bisa apa tidak? Nggak bisa ya. Dan nggak boleh kita menjanjikan. Ya nggak bisa dan nggak boleh. Ngomong ini menang, ini kalah nggak boleh. Tapi kalau kita ngomong hukumnya, kalau ngomong hukumnya ya, kita boleh. Nah, mosok situ ada orang menempati tanah, suratnya fotokopi, ya kan? Fotokopi IPEDA tahun 51. Lah kita punya sertifikat. Kalah tak menang. Ya pasti menang kan? Bisa kan dia? Pasti itu bisa diprediksi. Hukum perdata itu, perkara perdata itu bisa kita prediksi. Karena apa? Hukum perdata itu sifatnya formal. Yang diuji itu akta, surat-surat legal, surat kita punya ya menang. Bank itu masa pernah kalah? Nggak pernah. Ya toh. Mau sing ngetokno duit, buktinya ya lengkap, masa sih kalah? Nggak pernah. Tanpa pendekatan ke hakim pun enggak anu. Paling diundur-undur karo hakim. Kok moro-moro anu kok. Hakim yo gak ada anggarane moro nanti. Kan gitu. Lah, orang-orang sing
Gak benar itu baru pakai pendekatan-pendekatan. Jadi kayak rentenir, bukan bank ya, rentenir. Orang pinjam dikasih surat utang piutang, satunya surat jual beli. 3 bulan, 6 bulan nggak bayar, jual belinya jadi sah, diuruskan sertifikat. Ya itu rentenir seperti itu. Nah, nanti kalau digugat, main sama oknum-oknum, ya itu. Tapi kalau orang yang benar nggak mau main, Mbak. Kita punya klien itu ada beberapa yang nggak mau. Pak ini Pak ada yang nawari pajaknya bisa dikurangi, nggak mau. Enggak, toh ini tak masukkan negara. Nggak mau deh. Ada yang seperti itu. Ada yang golek aja, golek no potongan. Waduh, golek ODW Pak. Jadi kita harus tahu eh, kalau pidana itu sulit diprediksi karena pidana itu hakimnya itu aktif. Artinya aktif, ketentuan terbuktinya suatu pidana itu lebih banyak pada saksi. Lah saksi ini biasanya berkembang. Saksi di polisi dengan saksi di depan pengadilan itu berbeda. Ndok ngarepe pengadilan sok wake omonge iso-iso. Anak polisi wedi. Ngomong didik polisi ngadeg ngene wis. Ngono kan. Ngomong didik ketikane glodak meneng ngene kan takut ya. Padahal gak ada apa-apa no. Dikarepe dhewe. Nah, kalau di pengadilan kan, ayo wis berteriak, ayo ngomong-ngomong. Ngoceh ngalor ngidul itu biasanya ada fakta-fakta baru yang nggak diduga. Nah, itu nanti bisa membalikkan fakta. Perkara bisa berubah. Itu perkara yang ada ilmunya loh. Kayak tipikor, kayak kan ini ada ilmunya, perkara-perkara gitu-gitu. Ada disiplin melawan hukum, melawan jabatan, perbendaan negara, itu saya oke. Pembelaan bisa 150 lembar. Itu ada ilmunya. Alat bukti kita, Pak, alat buktinya apa saja? Nah, kita nanti diserahkan, Pak ini yang disimpan dulu, yang ini malah memberatkan sampean, yang ini nguatkan, yang ini beratkan, itu kita vila-vila. Kadang-kadang kita membela orang itu prinsipnya bukan membalikkan fakta orang salah jadi benar. Kita itu tugasnya itu mempromosikan. Kebenaran itu tidak 100% ya, pasti. Gak ada orang benar mutlak itu. Reformasi aja yang katanya sangat baik, loh kok gak bien. Nah, pasti ada aja celahnya. Jadi begitu pula dengan klien berperkara. Pasti ada celahnya nih, karena celahnya gak mungkin berperkara. Cuma ada yang lawan kalem ya Mas. Itu kupu klien kita misalnya kebenarannya 40%, kurang kuat lah. Kemudian klien lawan kita keberanian 60%. Tapi kita bisa menang. Mereka nggak punya pengacara atau pengacaranya nggak mampu. Kita promosikan. Mungkin Anda pernah jual rumah murah di pinggir jalan dengan rumah mahal tapi pakai agen. Nah, ini yang agen ini yang laku. Padahal dihitung murah milik Anda. Nah, semacam itu. Kita harus semacam agen yang bisa mempromosikan kebenaran. Pak ini gini loh Pak, diulang-ulang terus. Ini anaknya ini sebenar ini anu. Diulang-ulang terus akhirnya hakimnya jangan mutus bedek malu. Kok diulang-ulangi kuai. Jadi kita mempromosikan kebenaran yang sebagian itu berusaha. Jadi bukan ini dalam perdata ya. Kebenaran yang sebagian itu kita coba menarasikan seakan-akan itu ya memang benar, ya memang mutlak benar. Itu aja, enggak terus salah dibuat benar ya pidana Pak. Lama-kelamaan
5 tahun, 6 tahun lagi, apa yang kita nggak benar tadi dikoreksi orang. Gak mungkin orang diam. Jadi tugas kita itu seperti itu. Mempromosikan, menarasikan pada hakim, ini gini, gini, gini. Nah itu bisa. Nah, kalau pidana itu pasti membela hak-haknya, pada bela hak-haknya. Dan mencoba untuk mengurangi kayak niatan, kayak kesengajaan, kayak kalau memang bersalah loh. Beda lagi kalau antara salah dan nggak salah. Nggak jelas baru kita mengarah pada pembebasan. Tapi kalau memang bersalah, pengurangan itu. Makanya kita tadi kan ngomong sebelum bela itu pastikan DE pelaku atau korban. Nek korban ya all out gitu. Nek pelaku ya endi hasilnya deh. Kan gitu. Tanya saja, gak minta kan gitu. Setidaknya dalam melakukan wawancara dengan klien menjawab rumusan umum yang berkaitan dengan masalah yaitu apa, siapa, di mana, bila mana, mengapa, dan pokoknya anulah dibuka lebar-lebar intinya seperti itu. Setelah dilakukan wawancara antara avokat dan calon klien, maka terhadap hasil wawancara tersebut dapat disusun suatu kronologis perkara. Dalam hal ini sebaiknya disusun secara tertulis yang kemudian ditandatangani oleh klien ya. Membuat kronologis tadi wawancara. Disusun secara tertulis kemudian ditandatangani oleh klien dengan maksud agar di kemudian hari apabila ada keberatan dari klien, maka klien tidak dapat lagi menyangkal bahwa apa yang diuraikan baik dalam somasi, gugatan, pledoi, dan sebagainya adalah bersumber dari klien atau dengan kata lain bukan karangan atau praduga avokat. Kronologis perkara untuk dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi seorang avokat dalam menyelesaikan perkara. Biasanya hal-hal yang diuraikan oleh klien pada konsultasi pertama ditindaklanjuti dengan perbuatan kronologis secara tertulis yang disusun oleh klien dan atau oleh avokat yang mendengarkan uraian klien tersebut. Kronologis perkara sebaiknya ditandatangani oleh klien agar uraian tersebut dapat lebih meyakinkan avokat tentang kebenaran. Dari sisi lain, klien dapat mempertanggungjawabkan hal yang diuraikan dan dalam membuat uraian kronologis ini biasanya diikuti dengan alat bukti yang mendukung uraian tersebut. Tadi tetap penting ya, kronologis uraian, termasuk setelah itu perjanjian. Ada suatu kejadian ya, di Jakarta itu seorang avokat dilaporkan oleh kliennya karena menyimpan sertifikat klien. Dilaporkan ke Mabes Polri. Kemudian avokat ini dipanggil, Pak, sampai membawa sertifikatnya si A. Ada orang laporan penipuan penggelapan 372 378. Oh ya Pak, saya bawa. Loh, kenapa kok nggak dikembalikan? Hak saya belum dikasihkan. Oh, dan itu berarti sertifikat dia ada di tangan sampean itu memang Anda sengaja? Iya Pak. Ini suatu bentuk dari hak retensi saya. Jadi avokat itu diberikan hak untuk menahan suatu barang. Namanya hak retensi. Hak retensi ini kalau Anda nanti bikin suatu kuasa itu biasanya kuasa ini ya sing pernah praktek lah. Kuasa ini disertai hak retensi, hak menyimpan barang klien. Oke, ditanya lagi orang yang pulang dikonfirmasi, Bu, itu di bawah itu kan memang sampean belum bayar gini gini gini. Loh Pak, saya sudah bayar. Bayar berapa? 300. Sudah diterima, ada tanda terimanya? Ada. Dipanggil lagi avokat. Loh Pak, wis dibayar gini 300. Loh, iya tapi kurang. Kurang berapa? 200. Oh iya, digelarlah perkara. Dipanggil lagi setelah gelar perkara avokatnya. Pak, sampean itu nyampaikan Anda kurang 200. Dasarnya apa? Nah, itu sudah disepakati. Sepakatannya berbentuk apa?
Ya itu kita langsung kok ngomong kok. Orangnya itu mengaku sudah lunas, Pak. Ada punya saksi apa tidak? Gak bisa bicara. Kalau ini tak teruskan sampai kenapa? Karena apa? Harusnya ketika mau tanda tangan kuasa harus ada perjanjian. Perjanjian tentang fee. Nah, nanti umpama ada itu, Anda tinggal nunjukkan. Tak simpan ini dasarnya. Saya dibayar ini. Perjanjiannya 500, saya dibayar 300 kurang 200 ya tak gowo, Pak. Karena ada perjanjiannya. Karena perjanjiannya kalah sampean. Nah, itu pengalaman suatu advokat, seorang advokat harus punya perjanjian, harus punya berita acara, wawancara. Penting itu. Wawancara dilakukan di tempat kantor advokat, tapi hal itu bukan harga mati, harus diterapkan karena dalam hal tertentu ada calon klien yang mungkin suatu hal tidak dapat mendatangi ya kantor advokat seperti alasan psikologi klien karena calon klien berada di suatu tempat yang tidak ingin diketahui sebagainya dan dapat dicari tempat yang klien dapat hadir merasa nyaman. Namun setidaknya wawancara dapat dilakukan di beberapa tempat di antaranya perkara pidana, ditahan, rehabilitasi. Jadi wawancara itu bisa dilakukan di mana saja, asalkan tempatnya itu kondusif ya, nyaman. Bisa di rumahnya klien, bisa di kantor advokat, atau di rumah advokat. Rata-rata selama ini, saya kalau punya klien sendiri ya, mereka itu mau bayar ketika mereka sudah tahu rumah kita, ketika mereka sudah tahu kantor kita. Rata-rata klien yang paham loh, klien yang paham, klien yang berani bayar besar, mereka harus tahu kantor kita sebagai bentuk tanggung jawab. Harus jelas. Gak mungkin no, uang 50 juta diserahkan di Taman Bungkul. Kamu. Ya, gak mungkin. Gak mau orang. Pertanggung jawabnya sulit. Jadi mereka harus tahu dulu rumahnya. Makanya kita harus punya kantor. Kadang-kadang perlunya itu untuk suatu kepercayaan. Kita punya tempat tersendiri, kita bisa fokus mengerjakan. Kantor kita bukan dalam mobil. Kan ada ya advokat itu, berkasnya di mobil, pakaian-pakaian, kaos kotang bareng. Ada seperti itu. Gak mulai-mulai soalnya. Muter. Ya berkas ya. Yes. Itu ada nyata. Lunset kabeh. Tambah sing seneng anu-anu. Bisa dilakukan, nah itu kalau orangnya normal ya. Kalau orangnya nggak normal, orangnya ditahan. Kita melalui penyidik kan ke rutan, orangnya di lapas misalnya. Kita melalui petugas lapas. Kita datangi, penghubungnya biasanya keluarga. Wawancaranya di sana dan tanda tangan kuasa biasanya. Wawancaranya di sana, di tempat lapas itu. Kenapa ini? Biasanya kalau lapas kan PK kan, lapas kan sudah mendapat putusan. Kalau mau PK saya dulu ya ke lapas Sidoarjo ada kemungkinan anu Pak ini oh bisa ini anu, masih mungkin PK. Tapi kalau rutan perkaranya masih jalan. Atau di tempat lain. Di tempat lain itu bisa tadi ya kantor advokat, tempat tinggal, tempat yang disepakati, di kafe, tempat hiburan dan sebagainya. Kalau tempat hiburan ini ya setuju apa tidak sebenarnya? Wawancara sih. Masuk kerungu, dangdung dangdung.
Ya tuh. Ya nek wong loro tok pas nggawa kanca sing situk nyanyi-nyanyi sing kene omong-omongan ya. Ya iku mau klien aba-aba iku mau enggak. Ya saya gak perlu penjelasan mereka itu. Sebenarnya pokok ketemu metu wis wonge prejengane apik wis ngono ae biasanya. Tapi yang perusahaan-perusahaan dan kita itu perlu mengarahkan mengarahkan pencarian klien, pendampingan itu pada perusahaan. Kita harus menguasai hukum perusahaan. Kenapa? Advokat di Indonesia ini masih kurang dihargai. Kalau belum sukses loh. Nang desa ya ana wong mantu advokat karo mantu polisi karo mantu jaksa cicil loh. Ya, kebiare. Si banggaan polisi, banggaan anu jaksa. Kalau advokat sama-sama baru. Nah, itu menunjukkan kalau advokat ini belum dihargai benar. Belum dihargai benar itu manusia orang belum memahami. Kalau belum berperkara, belum memahami. Jadi karena belum dihargai benar, jadi mereka mengeluarkan uang pun juga gak bisa besar. Ya tahu. 10 sake aku iku nang pabrik ya, nang sawulan iku nang ya tahu. Itu beda lagi kalau kita mengarah pada perusahaan. Perusahaan ini sudah punya anggaran. Jadi dia itu misalnya jual rumah 1% untuk marketing, 1% untuk perkara, 1% itu sudah ada. Anda masuk langsung kayak saya bang berapa 150, 200. Mereka langsung oke, nggak pakai nawar perusahaan-perusahaan karena sudah ada anggarannya. Pak ini anu Pak, berapa? Biasanya Pak, berapa? 100 saja. Enteng aja. Diterima. Dan itu saya mengalami sendiri. Benar. Kalau perusahaan. Tapi kalau perorangan, waduh. 15 sik nyang-nyang, kasih kurang tuh Pak. Rolas mau Pak. Aduh. Iki waduh Pak, ngono riwa-riwine iki entek dalan iki. Ya itu pengalaman. Enggak bisa kita harus dewasa. Bisa ketemu dengan macam-macam klien ya. Kemudian perkara itu juga dalam 5 perkara atau 6 perkara itu pasti ada yang Posmayer, ada yang sulit. Jadi saya nangani perkara itu di 5 perkara atau di sulit. Gak semuanya lancar, semuanya lancar oh enak. Itu. Jadi harus siap. Ada yang moro-moro, damai Pak, bisa menoleh Pak. Kalau sing cilik tapi panjang. Tapi kerenteng gak mari-mari. Nah itu kita harus siap itu. Ya, itu harus dewasa. Jangan terus wis tak tinggal lerek iki sulit. Sano, sano klien nih gitu. Hal-hal yang harus dipersiapkan. Ayo kan sing takon ta. Karena sing duwe masalah. Eh? Kalau sing wedi ta, sing gak iso ta. Saya itu kalau ketemu dengan advokat lain, ya tujuannya nyemangati sih. Kamu kalau ada perkara yang kamu nggak bisa atau kamu nggak berani, serahkan saya. Ayo sama saya. Itu. Kalau ketemu-ketemu. Saya yakin semuanya perkara bisa diselesaikan. Dan saya nggak akan takut kalau benar. Oh, lawannya ini mafia besar, nah, ya kan? Tommy Winata, misalnya, Hotman Paris, takut? Enggak, kita lawan. Pernah kita 2 kali sama Hotman Paris. Ya ngono-ngono aja permainannya. Iya, kalah mereka dengan benar. Jakarta Pusat DM bela Maybank, Semarang itu DM bela BRI.
banyak bicara nggak didengarkan orang. Kamu di TV aja, kamu ini public figure, nggak usah bicara hukum, paham ya? Gak laku di kita. Bukan tempatnya untuk gaya-gayaan sini. Kan gitu. Ngomong sesuai hakmu, habis itu berhenti. Yang lain gitu, Pak. Gak peduli. Jangan terus, waduh, ketemu Rek, si tangan bergetar, Pak. Gak usah takut. Ya, ayo kan sih. Kan sih punya masalah atau punya tanyakan. Saya siap untuk ngasih solusi. Kemenangan kita nggak bisa janjikan. Solusi pasti ada. Solusi. Itu. Ya, silakan. Ya. Saya sekarang memang tapi sebelumnya saya sudah sering ngalamin. Tak minum ini ya. Oke, terima kasih waktunya Pak Sururi. Sekarang saya lagi sebelum saya ikut PKPA ini saya sering nangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pertanahan. Ya. Saya bergerak di bidang properti, Pak Sururi. Nah, sekarang yang lagi saya kerjakan itu saya ada kasus di Tangerang. Di daerah Tangerang yang jadi gini, ada klien saya minta tolong ke saya, ya bukan klien lah, istilahnya rekan, tolong ini Tanganono, dalam arti tanahku dikuasai orang, dia dapat dari lelang. Dapat dari lelang, akhirnya saya urus, ketemu dengan pemilik sebelumnya, Pak Suri. Ini contoh, ini kasus ya Pak Suri. Ya. Nah, jadi ketika saya urus, akhirnya pemilik yang awal ini kan suratnya udah pindah ke tangan klien saya. Saya nego-nego udah deal dengan harga, dia mau buyback, dia mau beli kembali tanah itu, tapi dia minta waktu. Kurang lebih deal angka ya 2,5 M. Gitu. Nah, sambil berjalan waktu kurang lebih hampir 2 tahun, dia masih bayar sekitar 10%. Saya sabar sampai menunggu saat ini. Nah, dia janji tanah itu sekarang posisinya kenapa saya tidak bisa kuasai? Karena posisinya sudah diwakafkan. Sudah diwakafkan jadi kuburan, Pak. Jadi banyak makam di situ. Dia posisi di Bangkan, dia nakal. Nakalnya dalam, tapi dia sekarang sudah minta menyesal macam-macam, bertobat lah ibaratnya dia tidak akan. Nah, kita jalannya bukan jalan ke pengadilan, tapi jalannya ke arah perdamaian. Dia akan janji mau beli kembali. Nah, sampai sekarang tidak ada ujungnya. Kenapa? Saya juga harus sabar menunggu uangnya. Dia tidak bisa bayar karena begini alasan begini macam-macam. Lah, apa langkah-langkah yang menurut Pak Sururi itu konkret yang bisa saya kerjakan? Karena apa? Saya kesulitannya begini. Kalau saya lepas, saya tidak bisa menguasai tanah itu. Saya tidak bisa ngelilingi pagar, dia dikuasai, dia punya anggota juga, LSM juga, tapi saya juga punya hak dong karena saya pemenang lelang bisa cuman sudah menjadi kuburan. Lah saya tidak sampai hati mau bongkar makam, saya nggak sampai hati, Pak. Jadi nggak ada pikiran untuk ke arah sana gitu. Jadi udah deal dengan angka. Nah, menurut Pak Suri solusi apa Pak Suri? Supaya ini bisa selesai, dia masih belum punya uang. Saya mau lepas eman, mau saya teruskan saya tidak bisa mager. Mau saya bongkar nggak mungkin, Pak. Ini sudah kadung terjadi. Itu Pak Suri. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, langsung. Itu pencucian ya. Bisa enggak pencucian harta itu, pencucian kayak TPPU ya. Tapi yang terima orang meninggal. Kan jadi makam. Jadi gini, Mas. Memang non litigasi itu ya semuanya ada plus minusnya. Non litigasi itu kadang bisa lebih cepat ya, karena litigasi kan bisa 5 tahun, 7 tahun dari PN, PT, MA. Kadang juga bisa non litigasi itu sampai sudah berapa tahun.
3 tahun kan. Bisa juga melebihi nanti 5 tahun tapi belum selesai. Bisa jadi ya kan. Lah, kalau saran saya alternatif terakhir itu ya perkara, Mas, litigasi. Dengan litigasi itulah nanti ada kepastian. Untuk sampean rela atau nggak rela, sampai atau nggak sampai hati itu nomor 2. Teguhkan dulu haknya, hak klien sampean tadi itu. Kalau dia pemiliknya. Setelah itu, kalau memang mau dipakai ya dari sampean. Itu kalau saya. Ah, jadi kayak lebih diketatkan lagi. Misalnya perjanjian, langsung aja disusun tahapannya. Kamu bayar ini, tanggal segini, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Kalau nggak bayar bagaimana? Langsung aja. Kamu serahkan atau bagaimana? Kan gitu. Di samping itu, kalau memang sudah tidak ada kepercayaan ya dikosongkan. Kalau itu dari lelang atau dari lelang, lelang apa cesi atau lelang kan bisa ira-iranya kan bisa eksekusi. Iya, ya eksekusi minta pengadilan. Bisa itu kita eksekusi. Eksekusi aja, kosongkan. Mm-mm. Duh, bukan, ya eksekusi penguasaannya. Iya, yang katanya ada LSM-LSM itu. Itu kalau saya ya lapangan ya gelem, pengadilan gelem gitu. Iya, saya kapan hari di tambak di Mojok di Sidoarjo itu 350 orang nyerbu tambak itu. Kita halo juga dari ormas, ganti lagi dari suku M, suku A, suku ya kita hadapi semua. Benar, Pak. Kalau lapangan, mau minta apa? Lapangan, minta litigasi, non litigasi kita siap. Itu ada ini, nggak ada haknya. Berapa orang di situ? 10 ya, kita ada tangan 20. Itu Betawi Rempuk atau apa? Muda Pancasila atau apa? Hercules. Bisa itu kita. Harus advokat harus segala bisa. Ya kan? Tinggal mainkan aja. Kayak gitu, Pak. Saya eksekusi karena saya sudah nggak boleh ya sama rekan-rekan. Eksekusi manual itu berkali-kali saya. Di Kalianak itu ada gudang 55 itu. Sudah dibeli Aida. Aida itu ada penyerahannya. Nggak mau keluar. Pak ini nggak mau keluar. Orang pengacaranya ke Polsek Kapolsek Asemrowo. Sama Kapolsek Asemrowo ditemukan ormas di Kalianak. Ormas Kalianak teman saya. Pak ini jalankan aja. Usir aja. Diusir langsung. Orang kerja pulang. Kancing ganti. Eksekusi dewe ada. Cuma karena posisi saya ini sudah mulai banyak perkara, nggak boleh melakukan itu. Karena apa? Dengan banyak perkara itu kita juga banyak musuh, banyak celah. Nek wong sing nyaran ya wis sikat ae, Pak. Kayak gitu. Nah, masalah lapangan juga kita harus klien itu butuh itu. Mau main pendekatan, Mabes Polri, ya siap. Mahkamah Agung siap. Mau hukumnya, ya siap. Ilmunya kita belajar juga. Nah, itu baru kita nanti laku. Itu. Ini kayak saya gini, sampean misalnya, kapan hari itu saudara saya di Mojokerto, bawa mobil dihadang orang 10. Ternyata apa? Nggak bayar. Diajang kolektor mobilnya. Waktu itu oke kredit. Telepon saya, Pak, Mas, aku disandra uang iki anu Mojokerto. Lah apa kon gelem disandra? Saya bilang gitu. Oh zaman ini gelem sandra iki anu soalnya mobilnya jarang ini.
panik dia. Ya wes, di mana itu alamatnya? Ini ya sudah, tunggu aja. Wes dia mau di situ. Gak sampai 30 menit. Tim saya sudah di situ. Dibubarkan semua. Jangankan di Mojokerto, Jawa Timur kita bisa. Di mana-mana kita bisa. Karena seringnya ke lapangan gitu. Jadi kita kenal semua. Mereka juga cari makan dan sama saja. Bisa. Sama aja. Kayak leasing-leasing, kayak kolektor-kolektor, ambil sembarangan. Pak ini terus kamu maju ke situ. Misalnya sepeda diambil, kayak kapan hari, FIF. Mau ditebus, suruh ngelunasi. Ngansur baru 10, kurangnya 20 suruh ngelunasi lah, gak kredit lah. Kan gitu. Saya kira itu Pak suruh ngelunasi gendeng ya. Ya bayarin kurangan itu sama jaminan ke depan nih, sama biaya-biaya tarik atau apa sih masuk akal. Gak mau, ya wis ngomong, tak kasih waktu 1 jam. Tim saya tak siapkan. 1 jam gak keluar, tarik kembali. Dia narik kita di jalan, kita tarik di kantornya. Gak keluar beneran, tak tarik beneran Pak. Kita siap itu, pengacara harus siap semuanya. Itu. Dan itu pernah terjadi. Ada apa Nissan, Pak aja ditarik iki wong atos, sik ditarik ae. Ngeluarkan nggak mau, ya wes. Kantornya ditutup 2 mobil, nggak bisa gerak Pak. Kapolsek datang, Koramil dan semua datang. Ya wes, ayo rame dong gini. Piro pasukanmu, piro pasukanku. Akhirnya dikembalikan, bahannya diganti anyar sembarang. Matur suwun. Tapi itu ya sisi-sisi lain. Kita belajar bukan untuk itu. Tapi kadang-kadang kita ketemu itu, gitu. Jadi kayak sampean gini, bisa saya di sana juga bisa main di Jakarta, main di mana. Kayak gitu. Mudah itu. Asal kita benar. Itu. Asal kita benar. Kita alat tambang berat, alat berat di Sulawesi. Dikepung orang sana, nggak boleh keluar. Kita keluarkan. Kita orang Surabaya. Mengeluarkan di Sulawesi bisa. Lawan preman sana, lawan sana. Jadi kita benar dulu. Setelah kita benar, kita cari solusinya, ya kan? Tanya lain? Ya. Ada yang mau tanya lainnya? Ada. Ada? Kita lanjutkan dulu ya. Hal-hal yang harus dipersiapkan dalam wawancara. Hal yang dipersiapkan dalam wawancara itu penampilan. Kalau kita ketemu klien ya avokat itu harusnya memang sekarang banyak badai sih, tapi harusnya itu pakai dasi. Dasi itu kalau di luar itu tujuannya orang pakai dasi. Dasi itu pelayan, Pak. Sebenarnya dasi. Kalau kita pakai dasi, kita siap melayani, kita siap bekerja. Sebenarnya, kalau di sini kan pasangan berdasi, pasangan berginju kan ada lagunya itu. Pasangan berdasi, kayak akan dasi itu kelasnya, ya kan? Padahal dasi itu tujuannya adalah melayani. Harusnya kita rapi lah. Orang rambut, penampilan, selera baju itu menunjukkan sehari-harinya atau menunjukkan pekerjaannya biasanya. Nek TNI kan mesti ya kan, pelontos-pelontos ya kan. Nek entertain itu kan rambutnya panjang. Kita juga avokat juga harus menunjukkan avokat itu seperti apa, gambaran orang. Sampai jalan berdua nangani orang, mau laporan. Polisi sudah tahu avokatnya mana, pelapornya mana, orangnya mana ya harus tahu. Nek sampean pakaian podo ya gak ro, ya toh. Kono kaosan sisan ya toh. Lek pisan roek sisan ya wis
Sing di pengacara, sing di itu harus bedakan. Minimal itu, nah, iki lo advokat, iki lo bukan. Officium nobile, officium nobile, ya. Terhormat, terhormat dari apa? Tingkah laku kita, mulut kita nggak celometan, jadi ada wibawanya. Penampilan kita nggak sembarangan. Tanggung jawab terhadap penampilan, tanggung jawab terhadap waktu kedatangan, tanggung jawab terhadap permasalahan. Itu officium nobile seperti itu. Bukan terus pokoknya disematkan pengacara terus enggak. Nek sampean pengacara terus gak rapi, nggawa sepeda lawas, ya suwung aduh. 75 kan iya toh. Sepeda Supra sing welek lho, protolan kabeh. Karena pelatih karis paru kadang-kadang ya mau ketabrak opo. Gak sampean bener loh ya wis. Alamat gak dipercaya sampean. Njaluk 5 juta, oke apa sih? Anggapane wis ngopimu lho nang warung kono masih ngono. Tapi kalau kita ya bawa mobil walaupun tidak mewah ya, rapi, ya orang menghargai. Orang menghargai. Jadi menghargai itu ya dari kita sendiri. Wawancara pun juga seperti itu. Jadi kalau kantornya dibuat serapi mungkin itu ya dipersiapkan untuk ngorok kliennya itu biasa. Iki biasanya ya kan, bukan corok kasare anu. Pak, kita anu nanti kita bagi-bagi itu. Kita potong itu, potong babi. Nanti kita batak-batak itu. Ya enggak kalau kita seperti itu tujuannya untuk nyaman dan meningkatkan wibawa kita. Orang kalau kita datang bawa katakanlah Pajero, katakanlah mobil-mobil yang sudah menengah ke atas. Kalau kita ngomong mereka nawar-nawar itu juga malu. Kita datang dengan rapi, kita datang dengan ilmu yang menguasai, yang bisa menjawab semuanya. Mereka nawar itu malu juga. Saya pernah dikatakan sama senior saya, coba kamu anu itu berapa itu, kamu minta berapa? Pak segini Pak. Waduh Pak, anu. Gitu. Kalau kita masih ditawar, berarti wibawa kita belum ada. Ingat-ingat, sampai narik orang, klien, berapa biayanya segini? Si Pak ya Pak, si aku mikir tata kono. Berarti wibawa kita belum ada. Harus diperbaiki lagi di mananya. Itu. Budi ingat-ingat. Oh ya. Materi kurang 10 menit. Ya. Kemudian mempersiapkan alat-alat yang digunakan wawancara tersebut berarti perekam, peralatan menulis dan sebagainya. Tentunya wawancara kan ada mejanya ya, gambarannya itu. Jangan wawancara kursi rokokan, apa sih? Apa sih? Ya kan, bisa dibayangkan ya wawancara yang benar. Ini saya kan nggak ada prakteknya ya. Jangan orang duduk situ cerita. Gak bisa gitu. Berhadapan, terus curhat ya. Kalau itu curhat ya, cerita. Terus aku tahu ngalami. Mempersiapkan materi berkaitan dengan perkara yang tangani. Ya maksudnya kita nguasai lah. Jadi Pak, saya janjian, saya ada perkara seperti ini. Perkara apa? Ini ya sudah kita siapkan buku-buku yang. Tapi kalau memang tempat itu sudah buat wawancara ya bukunya kan lengkap harusnya. Tinggal ambil aja. Wah ini menurut pasal ini kan gitu. Apalagi kan HP kan bisa perkara apa download aja langsung bisa.
Struktur wawancara, pembukaan. Wawancara merupakan orientasi apa yang akan dibicarakan, dilakukan terjadi dalam wawancara. Awal wawancara digunakan untuk menciptakan hubungan baik, membuat keduanya yang terlibat dalam wawancara dapat menjadi bebas, leluasa, tidak terhambat dalam komunikasi dengan jujur, tulus, dan enak. Ini dilakukan dengan cara menciptakan suasana saling percaya dan saling berkehendak, menjelaskan maksud dan tujuan wawancara. Jadi semuanya harus jelas. Tak kira semua orang wawancara ya jelas ya. Kecuali orang-orang mau cerai kadang nggak jelas. Pura-pura mau cerai kan bisanya ya. Tapi kalau semua orang datang, kalau saya gini, ada orang datang wawancara dengan saya, konsultasi ya, saya ngomongnya konsultasi. Mereka pulang harus dengan situasi yang berbeda. Jadi kalau ketemu saya, pulang itu harus mesem-mesem, minimal nggak tegang. Nah, minimal nggak tegang. Berarti itu saya memang bisa untuk membuat bebannya hilang. Harus seperti itu. Walaupun nggak pakai kita. Kadang-kadang orang wawancara itu, konsultasi itu nggak jadi. Ada yang tanya-tanya dok. Tapi sekarang saya solusi, Pak konsultasi itu berapa Pak? Misalnya konsultasi segini. Tapi nanti kalau kamu jadi pakai saya, somasi, potong aja konsultasi ini. Misalnya konsultasi 2 juta, kalau somasi 5 juta, yang 2 juta masukkan, tambah 3. Kalau somasi berlanjut, 5 juta tadi, potongkan ketika berperkara. Misalnya perkara 50, udah kurangi 5 juta, tinggal 45 gitu. Jangan nggak dibayar belas, belum tentu kembali mereka juga. Kadang takon-takon dilakoni dewe. Kadang-kadang sing itu. Wawancara merupakan bagian pokok dari wawancara, memakan sebagian besar waktu wawancara serta pihak yang wawancara saling berkontak dan bicara intensif, bertanya menjawab, saling bicara, saling menanggapi. Jadi intinya wawancara itu kan menanyai permasalahannya dan kita identifikasi. Ini kenapa seperti ini, kenapa seperti ini. Baru kita simpulkan. Setelah kita panjang lebar, pertanyaan jelas, kita simpulkan. Di akhir wawancara, penutup wawancara, pada akhir wawancara, dirasa cukup, berhasil diringkas isi pokok, diterangkan apa yang akan dilakukan dengan hasil wawancara itu, tidak lanjut apa akan dilakukan wawancara lagi, diharapkan dari pihak wawancara. Teknik wawancara memperkenalkan diri, pertanyaan yang ringan-ringan, ya kondisi sehat apa enggak sehat, kan gitu toh. Kemudian hindari pertanyaan yang berbelit-belit, ya gak usah nyindir-nyindir, stakon aja. Misalnya suami istri, Pak sudah pernah hubungan. Ojo, Pak biyen enak tak gak? Gak jelas iki apa maksudmu? Avokat kok. Yes. Kan ada ya kan. Kita kan perlu itu, ba'da dukul atau qabla dukul. Sudah berhubungan apa belum berhubungan di perceraian itu. Ojo, biyen enak, Pak. Malam pertama ya apa? Wis takono langsung. Gak boleh berbelit-belit. Gak boleh. Contohnya seperti itu. Ajukan pertanyaan konkret, harus tetap menjaga suasana tetap informatif. Mendengar dengan baik, tidak menyela, jangan minta pengulangan jawaban. Gak boleh terus apa ya berkali-kali. Orang nanti jadi gak nyaman, ya. Apa sih Pak? Apa sih Pak? Lo berarti sampean gak fokus. Apa-apa ya. Iya dah. Kok apa-apa ya. Kayak bolot ada. Gak fokus itu namanya. Jadi nggak boleh seperti itu. Ya harus didengarkan, disimpulkan. Menanggapi pertanyaan klien. Kekhawatiran-kekhawatiran biasanya. Ditanggapi dengan baik, jangan menakut-nakuti. Kadang orang itu
wah hati-hati Pak, ngono. Sewaktu-waktu sampean ada polisi, ada jangan gitu. Itu namanya nakut-nakuti. Kalau nggak ada panggilan ya nggak akan dijemput polisi kan orang itu. Jangan terus hati-hati Pak, sampean kok sewaktu-waktu anu sampean Pak ini. Supaya ndang-ndang tanda tangan kuasa ya kan. Nggak boleh itu. Menanggapi pertanyaan klien dengan baik dan standar aja. Membangun kepercayaan, disiplin harus tanpa kepercayaan mustahil. Saat memutuskan untuk memakai jasa advokat, mendatangi sebuah nama kantor, kepercayaan terhadap pribadi, disiplin ilmu, keberanian, jujur, kecakapan, profesi advokat. Jadi advokat itu tidak cukup banyak dengan jujur. Punya ilmunya harus menguasai, punya izinnya harus, jujur juga harus. Tapi itu tidak cukup. Tuntas. Kalau nanti tuntas, Anda akan direferensi kalau ada perkara lagi. Sama jujur, Pak, Mang, lho Pak, iki bone Pak, entek sakmene lho Pak. Tapi mereka gak butuh itu. Ya butuh, tapi bukan itu yang dimau. Perkaranya selesai, yang dimau itu tuntas. Jadi jujur aja gak cukup. Sampai wapik jujur, wis walim gak cukup. Harus tuntas. Mereka butuh penyelesaian. Proses lahirnya kepercayaan, kemauan dua belah pihak, berhubungan saling percaya, mempercayai kerjasama, menyelesaikan perkara, kemudian juga dapat lahir bersikap konsisten dan menjaga kepercayaan. Jadi saya dulu awal-awal jadi advokat kan sulit juga ya, dari siapa yang percaya kan, cari klien kan sulit juga, kecuali cerai-cerai gitu sih ada 1-2 orang. Itu saya main ke pengadilan. Ini kan Pak Yadin ini orang pengadilan sama Pak Bagia ini. Nah ini kan sudah sering saya ketemu dengan beliau-beliaunya itu kan berhubungan sejak lama. Saya itu main-main di pengadilan situ, cari klien ke pengadilan. Dulu itu sebelum dibangun tuh perdata itu ada di sini, ada meja-meja, orang ngumpul, mau anu tahanan apa itu ngumpul situ. Saya wawancara dengan sama-sama advokat, sama-sama keluarga klien, saya wawancara, ngomong, ngasih masukan. Jadi kayak advokat kan nggak semuanya mampu kan, yang senior-senior kan wis gak sekolah, maksudnya wis gak update lah. Nah itu tak tanyai, tak cak ngomong, "Wah, harusnya gini, oh eksepsi aja, oh itu anu ya, eksekusi aja, oh kirim surat ke anu." Akhirnya dia tertarik. Bisa men, ya apa? Waduh Pak, aku wis sehari buat pledoi Pak, semalam saya selesai Pak, jam-jaman saya buat itu. Akhirnya saya dikasih, wis buat kan ya, 500 buat gitu, dapat orang 4, orang 5 dari advokat sendiri itu. Jadi apa? Ya teman-teman advokat sendiri ya, kadang keluarganya orang yang besok gitu loh, kita wawancara, main aja di situ. Bisa, mudah sebenarnya cari anu. Kalau kita punya ilmu mudah. Kita empati sama mereka, sama senior-senior itu. Mereka kan harus dipercaya orang. Gimana? Kok gak diginikan? Kok gak anu Pak? Sampean perlu anu, sampean gini. Kasih masukan terus. Tertarik deh. Buatkan. Ya wis tak buatkan. Semalam ngelembur, mending golek mana. Ya gitu. Bisa itu. Awal-awal. Tinggal 1 menit ya. Ya itu ya. Tinggal honorarium ya. Honorarium itu bisa dari lamanya waktu. Misalnya gugatan. Gugatan itu 6 bulan. 6 bulan atau 8 bulan lah paling lama. 6 bulan, 8 bulan. Katakanlah pekerja pabrik UMR. UMR itu kan 1 bulannya berapa itu? 4,5 ya. Kita nangani ini 6 bulan loh Pak, 8 bulan. Tinggal kalikan. 4,5 kali 6.
ya 24, 25-an ya. Kalau 6 loh, kalau 8 cara ngomongnya gitu. Berapa biayanya? Gaji seperti karyawan pabrik aja, gaji seperti buruh aja. Loh, berapa Pak? Perkara sampean ini nanti selesainya 6 bulan. Buruh itu gajinya berapa? UMR. Sampean gak oleh bayar di bawah UMR. Sampean tinggal kalikan UMR kali 6 bulan ya. Padahal kerjanya sedina tok. Hari Kamis kan gitu dong, hari Selasa kan gitu. Dan mereka kan mikir juga. Memang benar kan? Itu caranya supaya kita bisa narik seperti itu. Gaji aja sesuai buruh. Berapa buruh? UMR. Berarti saya minta gaji 4,5. Ya kalau selesai 1 bulan. Ya selesai 6 bulan. Aku melok sopo sing 5 bulan. Berarti pengen nembak iya. Ini separuh dulu. 15 dulu kan gitu. Caranya. Hitung tindakannya misalnya. Pak iki buatnya kudu nang Malang, Pak. Lah aku rono numpak bis. Itu nang Jakarta, aku numpak pesawat, Pak. Aku nih langsung sidang ya gue buka HP, Pak. Hotel, Pak. Tiap berat, Pak. Gitu. Ya kan. Kak, ojo hotel sing anu, Pak. Ojo sing bintang 1 berisik. Telu lah minimal. Gitu ya gak apa-apa. Ditarik enggak? Iya dah. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Cuma lihat kliennya juga. Waktu anu 2. Perjalanan berapa hari ke sana? 3 hari. Misalnya 3 hari. Kan ada saya pernah di Sambas itu. Dari Pontianak masih perjalanan 6 jam ke Singkawang ke Sambas. Ya gaji 3 hari saya. 3 kali lipat. Gitu caranya. Dihitung jaraknya. Kerumitan. Kerumitan itu ya itu tadi. Perkaranya ini Pak harus datangi Pemkot, harus datangi ini, harus datangi ini Pak. Gak bisa ini anu-anu kan gitu. Nah, itu kerumitan juga perlu. Atau sama yakin tidak semua orang bisa ini. Jaluk aja sing rada gede. Karena kan sampean punya ilmunya, lainnya nggak punya. Nggak apa-apa. Cara nage seperti itu ya. Hmm. Atau bisa juga objek. Jadi objeknya itu objeknya bilang hektar. Sak hektare itu per meter piro. Nek didol piro. Nah, bisa kita sampai nek menang muni sakmene, Pak. Wis nek didol iku katakanlah 30 M, ya kan. Sampean bisa ngitung per M 50 juta. Saya itu mintanya per M 50, Pak. Tinggal kali berapa M, berapa? Kali 30. Bisa itu. 50 juta kali 30. Dapat berapa sampean? 1,5 M kan? Gak mahal. Kalau memang yakin menang loh. Atau enggak, kalau enggak ya disiasati dengan sukses fee tadi itu 5%. Kalau orangnya, waduh, jingkat 1,5 M, waduh, jingkat dan kaget misalnya. Nah, siasati dengan itu, nanti diambil. Cukup? Iya silakan. Dengan demikian pemaparan materi dari Bapak Sururi SHMH, acara berikutnya yaitu sesi tanya jawab untuk audiens dapat diperkenankan untuk tanya jawab, masih ada waktu, dan diingatkan kembali bagi para peserta yang ada di Zoom meeting dapat bertanya melalui raise hand masing-masing. Atau mungkin Bapaknya ingin menambahkan materi, boleh. Atau, audiens ada. Selamat sore Pak Sururi. Perkenalkan nama saya Sri Novela Sari Putri Simanjuntak. Izin saya mau bertanya. Pak Sururi tadi sudah menjelaskan mengenai metode wawancara itu ada 2, yaitu secara lisan dan tertulis.
yaitu kronologis yang ditandatangani oleh klien. Seperti itu kan Pak. Nah, yang mau saya tanyakan, apabila klien kita ini berada di luar pulau yang hanya bisa terjangkau dengan komunikasi secara lisan by phone gitu Pak. Apabila kasus ini sudah berjalan, perkara ini berjalan, baik itu perkara perdata dan kita sebagai advokat, misalnya seperti itu ya Pak contohnya, sebagai advokat ingin bertindak atau melakukan upaya hukum, yaitu salah satunya yaitu perjanjian perdamaian, gitu Pak, misalnya masalah piutang dan objek sengketanya itu berada di Surabaya, seperti itu Pak. Nah, apabila seorang advokat ini bertindak mewakili kliennya untuk menangani perjanjian perdamaian itu, menurut Pak Sururi sendiri, apakah itu sudah bertindak di luar kuasa atau kewenangan, atau boleh-boleh saja sesama advokat menandatangani surat tersebut, dan apabila komunikasi ini dijangkau karena di luar pulau seperti itu ya Pak ya, untuk menjadi saksi dalam perjanjian perdamaian tersebut, si advokat ini meminta kepada kliennya apabila salah satu dari anggota keluarganya atau apapun yang berhubungan dengan seseorang yang terkait dengan kliennya tersebut menjadi saksi dalam surat perjanjian perdamaian tersebut, apakah boleh secara hukum di Indonesia ini Pak? Itu yang pertama Pak. Boleh 2 pertanyaan? Yang kedua mengenai lawyer fee Pak. Seorang advokat boleh saja mematok lawyer fee berapapun ke kliennya melihat tingkat kerumitannya. Apabila sudah taken surat kuasa dan lawyer fee tersebut baru dibayarkan 50% seperti gitu Pak yang diperjanjikan. Nah, suatu ketika saat berjalannya perkara, si klien ini memutuskan untuk mencabut surat kuasa tersebut dan meminta atau katakan sudah dipenuhi semua gitu Pak lawyer fee-nya dan meminta untuk 50% dikembalikan. Padahal seorang advokat ini sudah melakukan tanggung jawabnya untuk memberikan pemahaman hukum dan menangani perkara tersebut sampai setengah perjalanan. Seperti itu Pak. Yang mau saya tanyakan, apakah seorang advokat boleh tidak mengembalikan lawyer fee yang diminta oleh kliennya tersebut yang telah diberikan 100%. Gitu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pertanyaan pertama itu garis besarnya tentang bagaimana suatu perdamaian yang baik, kan gitu toh. Perdamaian yang baik ini dengan kondisi-kondisi yang dianggap agak sulit karena orangnya jauh dan lain sebagainya. Kalau itu sebenarnya masalah biasa. Karena bisa dikuasakan, juga bisa dikuasakan pada kita, kuasakan pada saudaranya juga bisa. Dan salah satu jadi saksi, saudaranya jadi saksi atau kita yang jadi saksi bisa. Sepanjang diakui, kan gitu. Nah, untuk kepercayaan mereka, pihak lain, bisa jadi saat tanda tangan itu di telepon atau lain sebagainya. Atau dengan kuasa lah, dengan kuasa penuh bisa dianu. Itu yang penting ya, yang penting itu saling percaya tadi, saling percaya. Kalau perlu di hadapan notaris kan, dinotariskan. Kalau perlu, nggak ada masalah gitu loh. Jadi itu pilihan-pilihan, nggak ada larangan, semuanya boleh. Sepanjang ada hak untuk mewakili, kalau orangnya nggak bisa hadir. Secara lisan, kalau secara lisan kurang, ya kamu kirim surat, ojo gobo-gobo. Secara lisan kan maksudnya hari itu telepon, hari itu tanda tangan. Hari itu telepon, kasih surat ke mereka, surat kuasa, atau surat yang mau tanda tangani, kirimkan sana. Bisa tanda tangankan di sana kan.
baru setelah tanda tangan dikembalikan sini. Bisa. Kan banyak waktu. Tidak bisa terus telepon saat itu juga gitu kayak orang ditilang kan. Wih, apa ditilang kan? Ya itu kan. Suatu perjanjian itu kita rencanakan. Perdamaian itu kita rencanakan. Perdamaian yang baik itu ya ditata dengan baik gitu loh. Supaya di belakang hari. Caranya itu. Kalau nggak mau suratnya ya saya kirim ke sana. Kamu tinggal ketik email, suruh print DW, baru kirim pos. Saya biasanya gitu. Saya dengan bank-bank itu tak ketik, tak kirim, tanda tangan kirim ke kita. Tuh. Jelas ya, itu ya. Yang kedua masalah honor itu kalau saya ini bicara pengalaman ya. Kalau saya nagih itu biasanya ini litigasi. Pak, berapa biayanya? 50% di tanda tangan kuasa. Katakanlah kita tarik 30 juta, 50% tanda tangan kuasa, 15 kan? Nanti pembayaran kedua di pembuktian 25%. Pembayaran ketiga menjelang putusan. Biasanya gitu. Lah, dari pembayaran ini kalau diperjanjikan, kalau memang sebelum pembuktian kita diputus, kita nggak dibayar memang diputus kan gitu. Ya kita harus nyadari. Tapi kalau kita dibayar itu semuanya, kemudian tanpa aturan tadi, ini untuk ini, untuk ini. Sepanjang bukan kita yang mundur, nggak ada masalah. Kita nggak perlu mengembalikan. Ya kan? Kita nggak mau dijadikan percobaan orang. Kita ini orang, kalau kamu mundur ya mundur saja. Saya nggak bisa nyerahkan. Perjanjian dengan Anda, saya ini melayani, bukan mengembalikan uang. Kan gitu. Nah, kecuali memang ada kitanya yang, Pak saya nggak bisa ini berhalangan, saya limpahkan ke orang lain. Nah kita harus kembalikan, kita nggak siap kok. Orang yang nggak mau kembalikan. Tapi kalau kita jalan, terus mereka di tengah jalan nggak mau, ya terserah. Kamu mundur oh. Gak bisa uang yang sudah masuk dikembalikan. Saya sudah jalan kok, gak ada masalah. Kita siap melayani, gitu ya. Lainnya? Pertanyaan lagi mungkin? Oh ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Sururi, terima kasih atas waktunya, dan Mbak Moderator juga terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agra Kurniawan, background saya ini personalia di pabrik ya Pak ya. Tadi menanggapi apa yang disampaikan Pak Sururi terkait ketika seorang advokat menangani sebuah perkara, hendaknya itu jangan dilakukan gerusa-gerusu. Dalam artian nggak selalu digugat langsung dan segala macamnya, disomasi terlebih dahulu dan semacamnya. Nah, apakah pertanyaan saya, kalau dalam dunia ketenagakerjaan itu kan kalau perselisihan untuk perselisihan dengan pekerja itu kan harus ada bipartit, itu kan wajib kan ya kalau dalam ketenagakerjaan. Nah, dalam kasus perdata, apakah juga ada hal seperti itu yang diwajibkan terjadi di depan? Contohnya mungkin tadi harus ada somasi dulu sebelum digugat, ataupun kalau memang ada, apakah ada hal-hal khusus yang harus hal-hal khusus terkait jenis-jenis kasusnya yang harus ada somasi ataupun ada enggak? Itu aja sih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Saya juga menjadi retainer di beberapa perusahaan ya. Jadi kayak nangani buruh, kayak nangani perusahaan dengan pihak ketiga, kayak nangani kontrak-kontrak, kita memberikan konsultasi. Kaitannya dengan upaya perdamaian itu, Anda mungkin tahu kasusnya Hotman Paris. Hotman Paris itu diadili
gara-gara dia itu langsung memberikan kompresi pers kaitannya dengan Hotma Sitompul. Dia langsung, wah lagi-lagi apa gini tanpa mengkonfirmasi. Akhirnya sama Hotma Sitompul dilaporkan ke Dewan Kehormatan. Laporannya apa? Ternyata dalam kode etik, nanti sama ada materi kode etik advokat. Di situ ada, kita itu diminta, dalam kode etik itu diminta untuk mendamaikan dahulu antara orang berperkara itu. Ada itu. Jadi kalau kita enggak mencoba mendamaikan, malah terkesan memperkeruh suasana, kita bisa kena kode etik. Itu tadi tata cara menangani klien itu ada di kode etik semua nanti. Ya, ada di kode etik semua. Makanya saya kalau ada perkara itu sampaikan kronologisnya, saya tuangkan menurut klien seperti ini. Saya minta kehadirannya untuk musyawarah. Jika nggak digunakan, kami berpotensi untuk mempercayai. Ya saya gitu kan. Ketika saya undang nggak datang, baru saya somasi 1, 2, baru saya gugat. Jadi nggak ujuk-ujuk. Itu masih belum sop. Di tempat-tempat lain di desa-desa, pengacara desa, ada masalah gitu, datang ke kelurahan, minta dimediasi kelurahan. Jadi pernah saya nangani di daerah Gresik itu, pengacara sana telepon sudah tahu kalau saya bukan orang Gresik. Karena budaya di Gresik itu seperti itu. Kadang ada masalah gitu, melapor ke kepala desanya untuk dimediasi. Nah, kalau nggak selesai baru. Saya nggak langsung undang somasi, itu kurang sop. Jadi ada tahapan-tahapannya seperti bipartit, tripartit tadi itu. Kalau di sini disuruh mendamaikan, konfirmasi. Cukup? Cukup Bapak. Sudah berakhir acaranya. Sudah habis? Saya tutup. Iya. Jadi saya tutup dulu. Terima kasih kepada Bapak Sururi SMH atas pemateri yang sangat luar biasa dan jawaban atas pertanyaan dari para peserta. Baik para peserta PKPA Angkatan 17 pada sore hari ini, materi dari Bapak Sururi SMH yang berkaitan tentang teknik wawancara dengan klien telah selesai dan sudah terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Saya Verna Marsilia selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perbuatan maupun perkataan. Selama acara dan diskusi berlangsung. Sebelum saya tutup, bisa foto bersama dulu Pak dengan audiens. Oke, baik saya bantu. Terima kasih ya dari saya, mohon maaf atas kurang lebihnya. Bisa di tengah Pak. Saya bantu fotokan. Untuk para audiens bisa maju ke depan untuk mengatur barisan. Ke tengah-tengah boleh. Iya, ada yang naik. Nah, di depan boleh diisi enggak apa-apa. Masih kelihatan kok.
1, 2, 3. 1, 2, 3. Bebas. Bebas 1, 2, 3 sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Baik, terima